Hello guys, we arrived to Lombok and we are in the hotel right now. It's such a beautiful place. I can't wait to meet my fans and especially to go in the Mandalika track. So with Aprilia it will be the first time and yeah, I can't wait to be on the back and give a full gas. See you, Indonesia fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu mana dengan IWB. IWB ingin membahas sedikit tentang kesan para pembalap MotoGP setelah di Mandalika. Karena cukup banyak informasi yang masuk, termasuk juga informasi dari beberapa media asing yang mengulas tentang Mandalika. Dan mayoritas Kang Mas, alhamdulillah Cak, mereka ternyata suka dengan Lombok. Mereka sangat fun di Lombok dan juga mereka memuji sirkuit Mandalika yang dikatakan sebuah sirkuit yang sangat menarik. Ini adalah sirkuit yang disebut sebagai sirkuit cepat, tapi juga technical, kemudian juga ada beberapa tikungan yang cukup sempit, maksudnya sangat matah, dan kemudian juga flowing speed. Ini sebuah tikungan atau sebuah sirkuit yang mereka katakan sangat lengkap. Jadi very complete. Yang pertama Kang Mas, sebelum kita membahas mengenai komen-komen dari para pembalap sekilas tentang Mandalika, perkenankan IWB mengulas mengenai penampakan. Jadi ada sosok dari Vario 160 yang ditunggangi oleh Marc Marquez serta Pol Espargaro. Di sini saya perhatikan ya, nampak mereka sedang santai memutari sirkuit Mandalika menggunakan Honda Vario 90 yang sudah dilabur dengan livery Repsol. Jadi saya perhatikan di sini ya, ternyata ditunggangi mereka ini Vario kelihatan gede banget, ini bantet dan juga muskuler Kang Mas. Saya bisa perhatikan di sini sosoknya ya, keren nggak menurut sampean? Dan ini jepretan dari samping, mereka kelihatan memang sangat enjoy untuk menikmati kondisi di Mandalika. Dan yang menarik adalah rata-rata mereka memuji trek ini. Jadi ini suatu kebanggaan luar biasa. Kita harus berterima kasih ya kepada semua yang sudah berkontribusi, pada semua yang sudah memberikan semua tenaganya untuk melancarkan pra-season test untuk MotoGP ini. Karena kenapa? Kuncinya di sini, Cak. Kalau kita berhasil, kita sukses, maka untuk event ke depan pasti akan lebih baik lagi. Nah, kembali ke soal sirkuit Mandalika, Kang Mas ya. IWB mendapatkan video terbaru dari Suzuki, bagaimana John Mir dan juga Alex Rins yang menyatakan tidak sabar untuk jajal Mandalika. Mereka nggak sabar untuk jajal sirkuit yang dikatakan mereka adalah sirkuit indah. Hello Suzuki fans, saya Joan Mir from Team Suzuki X-Star. Hello Indonesia, saya Alex Rins. I hope you are all okay. Kita mau ke Indonesia. We will test our new bikes in the new circuit in Mandalika, so we are really excited. And also, we'll enjoy the beautiful island from Lombok. With the magnificent view of the circuit, we are excited to race there in 2022. I hope to be there very soon. Ayo datang dan dukung kami. Ayo datang dan dukung kami. Sampai jumpa di Mandalika. Sampai jumpa di Mandalika. Matur tampi aish. Terima kasih. Mereka ingin sekali jajal secepatnya dan besok tentunya akan menjadi sebuah penentuan karena besok jam 9 baru dibuka untuk jajal sirkuit ini.
Kemudian juga kita lihat dari beberapa komentar pembalap, tidak hanya Marc Marquez, tidak hanya John Mir, tidak hanya Alex Rins, semua mayoritas sangat memuji dengan kondisi Mandalika. Namun mereka ingin memastikan apakah betul sirkuit ini memiliki traksi bagus, karena mereka tidak bisa melakukan analisa jika tidak benar-benar turun di sana. Menyatakan bahwa mereka akan menggunakan data dari Superbike. Jadi bersyukurlah para pembalap MotoGP, ya, tim MotoGP ternyata sudah mengantongi data dari WSBK kemarin. Jadi yang beruntung pastinya adalah pabrikan yang ikut di WSBK. Jadi Yamaha, Honda, Suzuki yang mungkin benar-benar dari nol. Tapi Yamaha, kemudian juga dari Honda, mereka sudah memiliki data di sana, termasuk Ducati sudah ada, pabrikan yang sudah jajal WSBK. Jadi ini diuntungkan tentu saja untuk pabrikan Jepang, Honda, dan Yamaha. Mereka menggunakan data tersebut untuk di Mandalika, dan mereka ingin memastikan apa yang diperoleh pada saat di Sepang kemarin, mereka ingin memastikan kembali di sini, ya, maksudnya di Mandalika. Karena semua komponen yang mereka jajal kemarin sudah mendapatkan titik di mana mereka ingin mencoba pada sirkuit lainnya. Jadi karakternya berbeda ya antara Sepang, dan juga ada kemiripan tapi berbeda. Sebuah kombinasi yang akan menjadi tantangan tersendiri. Dan menurut Andrea Dovizioso, dia sangat surprise karena sepertinya di Mandalika bakal lebih panas dibandingkan dengan Sepang. Kita akan lihat ada video rekaman dari Mandalika GP yang WB sudah dapatkan di sini. Ada dari beberapa tim yang sudah mulai memanasi motor ini, dari Pramac Ducati, mereka warming up, mereka kemudian juga sedikit melakukan penyetelan ya di motornya. Jadi sana sih mereka setting berdasarkan analisa dulu, karena apapun itu mereka harus memastikan di sana, Cak. Jadi mereka harus memastikan setelah pembalap benar-benar turun, itu pastinya. Kalau tidak, nggak akan bisa. Nah, kalau kita lihat dari ininya, Cak, dari layoutnya memang tidak banyak berubah dibandingkan dengan WSBK kemarin, di mana untuk press media roomnya ternyata berada di atas dari paddock atau pitnya ya. Jadi di sini sangat enak, Cak. Nah, ini posisi yang kita lihat di sini Suzuki ya. Tim Suzuki ini mengandalkan Giasec RR yang terbaru, dan Suzuki saat ini juga sangat fokus pada horsepower. Mereka menyatakan mereka ingin menambah horsepower, jadi mereka ingin memastikan di Mandalika ini, karena Mandalika ini kan sekitar 4 kilometeran, Cak. Strike-nya juga nggak terlalu panjang, tapi harus benar-benar stabil. Ini sebenarnya diuntungkan secara teori sebenarnya ya. Ini yang diuntungkan sebenarnya adalah Yamaha, karena secara teori dibutuhkan sasis yang bagus di Mandalika ini, dan ini adalah sebuah sirkuit yang menguras kestabilan sasis ya, karena dia fast corner dan ngayun dia modelnya ya, kiri kanan gitu ya. Peti kemas ini, Cak, ini adalah perangkat racing biasanya ya. Jadi ini berisi perangkat racing dari semua gear, dari gear rantai, kemudian fairing, karbon, semuanya di dalam situ. IWB pastikan itu ya, sprocket gear, kemudian juga ECU, semuanya di dalam sana ya. Dan untuk spesial besok ini tidak terlalu banyak kargonya, karena kita tahu bahwa tidak ada live streaming yang akan dilakukan oleh MotoGP, tidak ada pengambilan gambar langsung karena ini tertutup ya. Jadi ini hanya undangan aja, Cak. Makanya tidak ada media yang bisa ke sana kecuali media yang benar-benar sudah menjadi official dari MotoGP-nya. Ada beberapa wartawan senior di luar negeri yang gabung, tapi memang sangat terbatas. Ini posisi belakangnya, Cak. Posisi belakang kita lihat di video ini, posisi belakang di untuk para pembalap MotoGP dan juga krunya, dan terlihat ada Vario di sini. Nah, ini dia Varionya, Cak. Gila tenan Kang Mas. Vario 90 yang tadi sudah besar di awal. Nah, itu dia. Ada 3 yang di sini ya, yang kelihatan. Ini Vario 160 yang kelihatannya berotot banget. Keren banget. Ini harus diluncurkan oleh HM nih. Kalau mau harus diluncurkan. Kalau enggak, aduh, rugi banget. Nah, ini bagian belakangnya, Cak ya. Bagian belakang ya, kesibukan dari para tim. Dan sampai bisa perhatikan bagaimana para tim ini sedang prepare. Ada beberapa pelek, ada juga beberapa nah itu ditutup ya. Bagian sana di bagian Repsol ditutup. Ini kalau kemarin, Cak, di WSBK itu kita bisa jalan-jalan di lorong itu, tapi pada saat MotoGP ternyata diblok di sana. Jadi kita nggak bisa mendekat sepertinya ya. Kalau kita pun di sana, memang sangat ketat, Cak. MotoGP itu sangat berbeda dibandingkan dengan WSBK. Jadi WB juga nggak tahu apakah nanti ke depan bisa masuk ke sini. WB nggak tahu ataukah hanya jadi penonton. Ya semoga saja bisa masuk ke bagian pedok ya, supaya sampean bisa terpuaskan WB untuk nge-share ke sampean. Nah, ini ada beberapa ruangan ya, yang modelnya sepertinya memang model bukan permanen, nggak kayak di Sepang Malaysia. Ini adalah beberapa box office ya sepertinya, yang bisa sampai intip di sini. Nah, untuk melihat, sampai bisa perhatikan secara detail di video ini ada beberapa kru-kru juga yang ternyata dari Aprilia, yang kita lihat ada Vespa juga,
Lalu di sini juga ada, nah ini ruangan di Yamaha. Ya, jadi ini adalah tempat para kru dari Yamaha yang untuk makan, ya informasi demikian. Kemudian juga untuk santai biasanya di sini. Jadi ini adalah tim hanya khusus untuk Yamaha tim. Jadi ini seperti kayak apa ya? Kayak lunch area atau ya untuk buat makan santai di sini, Cak. Biasanya di sana tuh banyak kru yang akan masuk ke sana dan ada tulisan Yamaha, Yamaha dan sebagainya, dan sampingnya ada Suzuki X-Star. Dan IWB pernah ya waktu di Jepang Motegi itu masuk sini. Dan ini memang ruangannya ada AC-nya, Cak. Ada AC-nya yang kemudian di sana ada makanannya lengkap. Ya, sangat nyaman. Di sana di sampingnya ada Ducati warna merah. Ya, ini semuanya ruangan yang akan digunakan oleh para MotoGP rider yang nantinya untuk bersantai, untuk makan, kemudian juga untuk para tim mungkin ya istilahnya nongkrong, Kang Mas, ya. Jadi gitu nih Lenovo Ducati Course Factory Team. Saat ini, Cak, ketika IWB sudah rilis video ini, maka dipastikan beberapa pembalap MotoGP sudah turun di sirkuit Mandalika, dimulai dari Alex Rins yang sepertinya sudah tidak sabar untuk jajal sirkuit Mandalika. Dengan kondisi yang sedikit hujan dan kita lihat untuk aspalnya juga pada kondisi basah. Jadi kita tunggu saja karena saat ini baru saja di open untuk sirkuit Mandalika dan beberapa pembalap sudah mempersiapkan diri untuk langsung mencicipi sirkuit kebanggaan kita, sirkuit Mandalika. Semua pembalap akan ngetes komponen baru untuk mengkonfirmasi apa yang mereka dapatkan di Sepang kemarin. Kita tunggu saja seperti apa tes sirkuit Mandalika. Nah, ini adalah sejarah di Indonesia dan kita selalu pantau dari jauh. Jadi mungkin itu aja sih sekilas informasi buat sampean semuanya ya, preparation para tim yang saat ini sudah akan siap. Tapi yang pasti kita akan pantau dari lap time-nya nanti, semoga aja ada report yang jelas dan itu akan menarik untuk kita bahas ya. Semoga saja lancar. CBB akan terus update buat sampean semuanya supaya sampean gak ketinggalan kereta tentang Mandalika pra-season test MotoGP sebelum ke Qatar nanti pada saat race. Dan seperti biasa Kang Mas, kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe, kecuali sama sholat 5 waktu karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sugandos.